beliau sudah resmi sebagai bupati. Pasti Bapak sudah tahu ya. Jadi kami menyampaikan tentang minat untuk mempersiapkan, salah satunya adalah dengan langsung mengecek lokasi di mana titik masjid yang akan nanti dikunjungi, dan untuk juga kita melaksanakan rangkaian kegiatan pada saat itu. Dan untuk kecamatan dan desa, sekarang kita berada di Saujajar ya. Ini perlu diketahui bahwa ini betul perintah langsung dari Pak Bupati terpilih. Jadi beliau yang sudah langsung memilih. Setelah kami sodorkan daftarnya, beliau langsung menentukan kecamatan ini dan desa ini. Gitu. Jadi ini betul-betul bisa dikatakan. Iya, gitu ya. Lengkap lah rezekinya ya, pokoknya seperti itu. Nah, jadi begini. Apa ya? Oh, siap. Korcam Pak? Nggak bisa karena dia aparatur nggak boleh deh kayak. Jadi ini korkamnya ini ya. Korkamnya udah tahu. Tapi cuma obrolan rekam lah ya. Rekam di. Tapi di sini lihat dulu lah. Tapi nggak apa-apa, Lihat dulu, kita lihat dulu ya. Dokumentasi kan. Mas juga nanti kan kalau memang banyak kan harus pakai taruh kan? Ya. Kalau memang lokasinya nggak cukup, diperkirakan Iya, kalau tidak Saya gini, apa namanya? Kalau memangnya sini nih, kalau bisa tempat transit ini jangan jauh dari sini. Ya, Tempat transit betul. karena kan kita habis buka puasa, itu langsung makan. Nah, nanti makannya itu di rumah transit. atau mungkin ruangan tersendiri lah gitu intinya kan. Atau kayak kan karena kan ada PAUD. Nah, ruangan PAUD itu digunakan. Kalau di sana kan yang enggak tempat transit, sebenarnya amat itu nih luas. Ya luas. Kayak di situ ada apa nih? Parknya, Ini satu kan. Orangnya mana? Mata anak buahnya, saya. Ya. Monggo, silakan. Itu juga bagus, sebenarnya bagus. AC semua. AC ya udah ya. Ini pakai AC semua. AC semua sama banyak di situ. Oh, memang besar di sana. Iya. Dari sana ya. Ya, sebenarnya baik juga sih. Cuman luasnya sana. Nah ini kalau dia pakai taruh, kan ini kecil berarti kan taruh ya. Parkirnya jadi berkurang. Tapi bagus juga nih sebenarnya. Nggak malu-malu maksudnya. Tapi kalau udah cukup nyaman bagi Gini semua ya. di sini perkiraan transit di mana Pak? 500 bisa. Di mana itu? 500. Nah iya, jangan terlalu jauh seperti yang Pak Heri bilang tadi. Gimana? Itu ya? Yang merah ya? Coba ke yang kuning. Yang biru. Oh yang biru. Maksudnya nggak perlu lagi masuk taruh. Kalau ini nggak perlu pasang taruh lagi, sudah cukup saya rasa. Iya. Cuma popong itu. Perkiraan transitnya? Popong yuk, kata. Maksudnya nanti di mana Pak? Di mana? Di situ sebelah itu pohon besar. Sebelah itu Kayaknya kan yang mendampingi beliau masih rame tuh. Apa? Kalau makanya di sini ya, bisa nggak nih? Kalau di tempat transit kan kalau bukan enak nanti ya. rumah itu Ya, paling paut ini kan paut ini. Jauhan nggak? Oh Jauhan. di situ ya. Situ tuh paut, kan bisa ada ruangannya bisa. Ruangan-ruangannya ya, saya Ah, gunain ya. kan satu ruangan kan bisa. Berarti kita sih Maksudnya tuh di BB. Oh, yang anu kan saya.
bojomu. Kapan rencana mau ketemu Pak Bupati? Kami dari Desa Kabupaten. Iya, saya Desi. Ini mau ninjau wilayah untuk Pernikahan pernikahan. Sampai ramah puasa. Karena ketemu kita juga akan dulu satu masjid ini ini kuncinya nggak baik. Boleh. ada Nggak bisa dilihat sebentar. Ya, bisa. hei Mungkin saja. Ruangan tamu aja, kamar 2, dapur ada. Kalau ruang tamu berapa? Nggak tahu juga. Paling 3 kali. Biasanya kalau ini takjil sore orang lihat 80. Ibu, mohon maaf, kami sudah masuk ke rumah tapi belum ketemu Ibu. Iya. Ibu sama Belum ketemu sama tuan rumah. Bagian ya? Iya, duduk. Iya, silakan. Ya, baik. Nggak ada Pak. Kepala sekolah. Nanti TK kita ini ada Bapak Ahmad Tony. Itu Bapak Ramadan. Ya. Nah, kita kan lima ruangan. Praktis. Oke siap. Iya, seperti senang itu. hati Bu ya. Dengan senang hati. Masya Allah, ini sepertinya pendukung berat Pak Ahmad. Iya. Amin. Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Di sini mayoritas. Mayoritas Oh gitu ya. Iya mayoritas banyak. Bagian ini tolong diikatnya. Bagian ini tolong diikat. Oh, baik. Nggak masalah kok sekarang. Nggak masalah kok sekarang. Oke, Nggak masalah. Kalau sekali Itu kan. Jadwalnya tuh. nanti tahu pun sama ibu kan. Untuk tanggal ini sedang diolah sama kawan-kawan yang ada di kantor. Jadi nanti kami infokan insya Allah hari Senin kan Pak Camat kita undang untuk rapat di kabupaten hari Senin. Insya Allah sudah ada informasi ke Ibu jadwalnya. Dan ini mungkin kami nanti gunakan 2 ruangan. Oh, iya. Jadi yang sebelah sana untuk prasmanannya, di sini kita siapkan untuk beliau duduk. Tapi mungkin ambal ya, Pak Sekjen. Nanti ganti nanti dari saya. Pakai ambal. Semuanya udah kelihatan. Iya, silakan Ibu. Boleh sambil lihat ya Ibu. Oh, bagus juga nih ruangannya, mantap ini. Di belah sana kan ada koneksi. Tuh. Di sebelah. Ada bel. Iya. Oke. Iya. Wah, oke nih, oke. Ya, Jadi ini jadi nanti mungkin kalau memang muat seluruhnya di sini Iya, kalau di di situ. situ ya. Kalau enggak kita sudah siapkan posisi di sini ya. Iya. Ada kepala sekolah. Iya. Ya, biar enak dia. Ya Ibu, saya panggil ini kepala sekolah dulu. Oh, baik, baik. Duduknya kita ke sini. Duduknya nggak mana, bisa lah. Oh, saya udah pernah kok Pak. Oh, ya dulu. Pas Pak nggak apa-apa, nggak ada masalah Pak Pas Pak. Kalau Bu Desi agak Jangan sedikit. Bang, jangan Bang, nanti terberat. Iya, keberat. Nanti terberat. Ya. Banyak utang nggak Bapak? Udah Bapak ini. Bisa masuk. وَجْبِمَا طَلَعَ الْبَدْرُ
di Masjid Istiqomah Desa Sawojajar, Kecamatan Kota Bumi Utara. Salawat serta salam tak lupa pula mari senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, termasuk ke dalam umatnya, termasuk ke dalam golongannya, yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara pada hari ini dan tentunya berharap agar acara pada hari ini mendapatkan berkah dan ridhonya, marilah bersama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan mewakili tokoh masyarakat. Berkenan kami persilakan kepada Bapak Haji Mulyono, dipersilakan. Lambung Utara, Bapak Dr. Insinyur Hamartoni Ahadis, MSI, beserta Ibu. Yang terhormat Forkopimda Lambung Utara, yang terhormat anggota DPRD Lambung Utara, yang terhormat Sekda Lambung Utara dan jajarannya, yang terhormat pimpinan lembaga dan instansi vertikal, yang terhormat para ketua organisasi wanita, camat Kota Bumi Utara beserta Ibu, kepala desa dan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama dikunjungi beliau. Ini menggambarkan bahwa beliau akan sangat perhatian terhadap daerah kita ini, terutama di Kecamatan Kota Bumi Utara ini, dan khususnya Desa Sawojajar. Untuk ini kami mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati Lampung Utara atas terpilihnya beliau, sehingga kita sangat mengharapkan dengan terpilihnya beliau ini, Lampung Utara akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai kalah dengan kabupaten-kabupaten pecahan Lampung Utara yang sekarang ini sering kita baca di media sosial, mereka mempunyai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Dan pernah kami baca juga di dalam suatu media bahwasanya Kabupaten Lampung Utara termasuk yang termiskin di antara mereka. Untuk ini besar harapan kami kepada Bapak Bupati Lampung Utara bahwasanya Lampung Utara ini sangat mengharapkan kemajuan dan kebersamaan untuk kita bersama-sama mewujudkan Lampung Utara yang lebih maju. Dalam hal ini sudah barang tentu karena mayoritas masyarakat di Lampung Utara ini, khususnya di Sawojajar ini adalah Bapak Lampung Utara Pak Bagus Lekut FM bersama kami hadir sini serta Ibu ya, Ibunya Ketua Darmonita Lampung Utara. Kemudian yang kami hormati Kepala Lampung Utara Pak Dr. Totong Sudardi MM. Hadir pula di sini Ibu Kepala Pertanian Kota Bumi Pak Ibu Meti Ratna Kandia Sarangga. Meti kemarin silaturahmi dengan kami bicara tentang tanah. Hadir pula Pak Karutan sama kami. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah berkenan. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Lampung Utara. Sekarang kalau sebelah kanan nanti ada pejabat-pejabat selaku pimpinan daerah Lampung Utara. Kami merasa bangga tersanjung hari ini disambut dengan
kalungan tapis. Mungkin besok kalau datang ke sini ada kalungan emas. Mungkin emas-emasan, Mas Bol, Mas Sugiono, Mas Pagdan dan sebagainya. Senang rasanya kami masih berkunjung karena sawah jajar ini juga berkali-kali kami kunjungi, baik pada waktu silaturahmi, pada masa-masa kampanye ataupun masa lalu lalang kami ke sini. Alhamdulillah masyarakat antusias datang kali ini, itulah untuk ucapan terima kasih kami. Sekarang yang kami hormati, kedatangan kami dalam rangka Safari Ramadan. Mungkin para sepuh ulama masih ingat, Safari Ramadan ini adalah atas inisiasi pemerintahan Soeharto pada waktu itu, pemerintahan Orde Baru, dikomandoi oleh Pak Harmoko. Begitu tangguh beliau safari dari Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung, nyebrang ke Pulau Jawa. Saya nggak ngerti lagi obat apa yang dipakai beliau. Selama 30 hari beliau melakukan safari. Terus melalui proses-proses di pemerintahan selanjutnya sampai dengan sekarang. Hikmah safari Ramadan, walaupun waktu itu ada nuansa politis, yang kita lihat rasakan sekarang adalah silaturahmi antara umat Muslim tentunya. Bagaimana hubungan emosional kita terbentuk ketika para pimpinan datang ke daerah, masyarakat menyambut dari lapisan masyarakat di sini. Ada mungkin juga dari petani, dari guru, dari pejabat di desa, kecamatan, dari ulama, ahli ulama, dan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan semua hadir bersama-sama kita dalam rangka menyaksikan kegiatan Safari Ramadan di Lampung Utara, khususnya di desa Sawahjajar, kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Bapak sekalian, kalau tadi ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada anak-anak yatim, teman-teman saudara kita yang disabilitas, nanti insya Allah kita juga akan lakukan kegiatan-kegiatan program-program pemerintah Kabupaten Utara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Lampung Utara. Kalau tadi kita sama-sama mendengar tokoh masyarakat yang diwakili Pak Sugiono ya, Pak Mulyono, ngetes saja Pak. Pak Mulyono tentang betapa harapan masyarakat untuk membangun infrastruktur menuju kawasan pariwisata. Insya Allah Pak, kegiatan infrastruktur sebagai bagian dari pemerintah kita sekarang yang akan kita lakukan. Walaupun pemerintah di mana-mana juga, baik provinsi, kabupaten, kota, sekarang ini akan mengalami krisis akibat efisiensi kebijakan pusat, dan itu kita sudah menyisir beberapa anggaran-anggaran di OPD untuk kita kembalikan kegiatan infrastruktur. Karena itu Pak Camat, pada sudah Bang nanti tolong diingatkan kembali, Pak Sekda tolong diingatkan juga bahwa yang namanya pusat pariwisata adalah pusat cikal bakal pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak ada kata hanya satu bangun infrastruktur di tempat, walaupun itu nanti kita lakukan secara bertahap. Insya Allah Pak Mulyono, harapan masyarakat bisa dapat terkabul. Yang berikutnya, Bapak sekalian, di dalam janji politik kami sudah menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah daerah Lampung Utara. Itu ada namanya visi, ada namanya misi. Visi kita adalah Lampung Utara bermartabat, ada 3 komponen: maju, aman, dan sejahtera. Tetapi di dalam quick win kami ada 8 kegiatan yang harus kami selesaikan di tahun 2025 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan ini sudah dilakukan juga oleh Provinsi Lampung, melakukan groundbreaking pembangunan ruas jalan di Lampung Utara. Kemarin baru selesai dilakukan. Oleh karena itu, ini ada 8
item yang harus saya sampaikan supaya masyarakat tahu. Pertama, kita bicara kesehatan, terutama lembaga-lembaga kesehatan, khususnya rumah sakit Triakudu, rumah sakit kebanggaan kita. Harus kita lakukan pembenahan manajemennya. Oleh karena itu saya beserta Dinas Kesehatan kemarin sudah berdiskusi bagaimana nanti kepala puskesmas beserta jajarannya ketika merawat masyarakat kita yang mungkin di puskes harus dirujuk ke rumah sakit, maka rujuklah ke rumah sakit Triakudu. Kami menyiapkan tidak hanya obat, tapi alat-alat kesehatan. Walaupun rumah sakit tersebut yang disebut oleh keluarga rumah sakit Triakudu adalah rumah sakit Lemeda, tapi yakin saja Bapak sekalian, rumah sakit Triakudu sudah banyak yang namanya dokter-dokter spesialis. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu untuk berobat ke sana merujuk rumah sakit Triakudu supaya merasakan bagaimana pelayanan kesehatan di sana. Itu kita benahi pada tahun ini. Mudah-mudahan yang konon katanya obatnya habis, kemudian kamar perawatan kosong, sekarang bisa dibuktikan Bapak Ibu kalau ke Kota bisa menyaksikan perlahan-lahan masyarakat sudah terisi, obat-obat bisa teratasi. Yang kemudian masalah pelayanan administrasi kependudukan, baru saja saya tadi mendengar presentasi dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Oleh karena itu sekalian, untuk pembuatan KTP, pertama Gretong. Tahu Gretong? Gratis, tidak ada biaya. Karena sekarang Gretong, ya. Di mana dilakukan yang tidak hanya perekaman dan pencetakannya di sini, kecamatan atau desa. Kita ingin memutus siklus jangkauan masyarakat yang jauh dari pusat kota. Dan tidak ingin lagi mereka bondong-bondong datang ke kota bumi hanya untuk mengambil KTP yang itu mungkin tidak selesai. Bisa 2 hari, bisa 3 hari dan sebagainya. Makanya tadi kita bikin SOP berapa lama ber-KTP. Mereka bikin 1 hari Pak. Saya bilang pegang janji kalian, pegang komitmen kalian. Kalau 1 hari, 1 hari. Tidak boleh ada lagi tambah-tambah hari. Ingat, saya bilang masyarakat itu adalah majikan kita dan kita adalah pelayan. Jadi segala dokumen kependudukan sekalian cukup di sini, kecamatan atau desa. Nanti mereka yang datang dengan puskes dengan administrasi kependudukan klinik. Tadi saya sudah menghitung-hitung berapa biaya yang dibutuhkan mereka. Ada printer, ada obat ini, obat itulah, ada yang namanya pita ini, ada untuk operasional. Oke, saya bilang, saya penuhi keinginan kalian, tapi penuhi pula janji-janji kita ke masyarakat. Jadi oleh itu Pak Camat, Pak Kades, sampaikan sama masyarakat untuk buat KTP, kemudian dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan kependudukan tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Kota Bumi. Cukup di sini. Ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada pungli, ya Bapak Ibu, kalaupun ada pungli, Pak Camat, Pak Kades, tolong sampaikan dengan kami langsung. Saya sudah kirim nomor ke Pak Camat sama Pak Kades. Silakan di-WA. Kalaupun ada pungli, pejabat kami yang memungut biaya-biaya seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di satu kecamatan. Miris saya mendengar ada satu kecamatan untuk membuat kartu keluarga diminta biaya 700.000. Luar biasa, ya. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Saya sudah sampaikan kepada mereka, konsekuensinya copot jabatan. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk mesin kependudukan. Kemudian kita juga menyiapkan beasiswa bagi anak-anak kita ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Soalnya dalam dekat ada kerjasama dengan perguruan tinggi di Lampung untuk menyiapkan. Anak-anak kita punya bakat, punya keinginan sekolah, tapi orang tua yang nggak mampu. Ketika kampanye kami bilang, catat siapa yang tidak mampu, Pak Camat, Pak Kades, sampai ya. Sekarang khususnya yang tidak mampu.
SD, SMP tidak. Kita sudah hitung-hitung kemarin pada Dinas Pendidikan dengan Bapeda, kemudian dengan keuangan. Insya Allah kita mampu untuk memberikan pakaian seragam gratis kepada anak-anak kita, sehingga itu bisa mengurangi kos terutama di bidang pendidikan. Kemudian kita juga akan menyiapkan pelayanan kesehatan keliling atau puskesmas bidan. Ini Ibu Gadis Kesehatan khusus yang ini nanti kita bicara lebih detail lagi untuk operasionalnya, seperti dengan Dinas Pendidikan Catatan seperti ini. Kita ingin memberikan pelayanan puskesmas sama seperti puskesmas yang ada, walaupun itu armadanya keliling, tapi sebenarnya ada obatnya, ada tempat alat-alat untuk periksa, ada dokternya. Walaupun kita sadar bahwa kebutuhan dokter dan pemutaran masih banyak, tapi dengan keterbatasan tetap ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari janji-janji kami. Jadi oleh karena itu sekalian, nanti yang jauh terjangkau dengan puskesmas keliling ini, walaupun itu tidak setiap hari, untuk pertama kita lakukan secara bertahap. Jadi mohon maklum sekalian, tapi jelas kami tidak ingin ada kesan omong-omong, hanya sedang omong tapi tidak ada bukti. Kemudian masalah pelayanan publik termasuk izin-izin, khususnya yang ada di Dinas PTSP, pelayanan satu atap. Kita harapkan mereka nanti datang juga ke daerah, baik sampai ke desa, kebutuhan izin-izin yang ada di masyarakat. Saya minta SOP-nya, standar operating procedure-nya, berapa hari kalau izin ini selesai, berapa hari kalau dia menyambung ataupun perpanjang izinnya, berapa hari, harus ada SOP-nya. SOP-nya harus ditaati, tidak boleh lagi molor. Dan kalaupun tidak ada ketentuan biaya, tidak boleh ada pungutan. Kalaupun ada pungutan sesuai dengan ketentuan. Inilah Pak janji kami untuk melayani masyarakat. Jadi kami tidak main-main. Nanti saya sampaikan kepada Pak Camat, Pak Kades, nanti kalaupun ada izin-izin yang diperpanjang, masih juga nyangkut oknum-oknum pejabat, silakan sampaikan. Karena kemarin waktu saya ke Bukit, Pak Kajari bicara dengan saya, Pak Ahmad ini 3 bulan izin saya nggak keluar. 3 bulan Bapak Ibu bukan waktu yang pendek bagi mereka yang butuh perizinan untuk usaha lagi. Oleh karena itu saya berharap betul pada teman-teman yang menangani masalah ini lakukan tugas pokok kita sebagai pelayan kepada masyarakat. Yang berikutnya masalah rumah tidak layak huni. Sekalian beribu-ribu namanya bedah rumah, rumah bedah. Bedah rumah bedah. Bedah rumah ya, yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dalam hal ini DPR maupun provinsi. Tahun ini saya tadi sudah minta kepada Sekda dan Keuangan supaya melakukan pendampingan. Ada berapa unit bedah rumah nanti akan kita sebarkan di desa-desa yang mungkin layak untuk dilakukan pendampingan. Dan ini belum termasuk bedah rumah nanti yang disampaikan oleh anggota-anggota DPR RI sebagai wakil dari masyarakat di Jakarta. Termasuk nanti Mas sekalian, ada sumur bor 100 unit sumur bor bantuan. Ada 65 yang sudah teridentifikasi tempat atau lokasnya, tinggal 35 lagi. Kalau mau jajar berminat, Camat silakan hubungi di dinas di badan tanggal bencana atau dinas permukiman. Kami masih mengidentifikasi lokus 35 unit lagi. Silakan kalaupun ada di Sawah Jajar ataupun kota sekitarnya. Ini kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian insentif bagi guru ngaji. Ada guru ngaji bagus kan? Ada marbot termasuk di dalamnya. Saudara-saudara kita non-muslim yang di ibadah tempat rumah-rumah ibadah akan kita berikan insentif untuk mereka menambah income penghasilan. Termasuk nanti kepada tenaga kesehatan, ibu-ibu gadis, serta Babinsa dan Babin Kamtipmas. Akan berinsentif
Supaya mudah-mudahan insentif ini memberikan motivasi bagi mereka untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sekalian, kalau Pak Mulyono tadi bincang masalah Lampung Utara miskin, saya bilang tidak. Angka 17,7% itu Pak Kadir itu adalah angka, bukan fakta. Saya harus meyakinkan masyarakat kita tidak miskin, Bapak sekalian. Itu angka, bukan fakta. Ya, saya meyakinkan supaya kita percaya diri. Lampung Utara tidak seburuk itu, tidak terpuruk. Terbukti dalam waktu dekat angka 17 itu kita sudah turun pada level 16%. Betul yang paling rendah itu Nabi Suji. Tapi kalau lihat Suji bagaimana penduduknya, luasnya sebagaimana, nggak bisa dibandingkan dengan utara. Belum, karena ada beberapa variabel parameter yang diukur kemiskinan yang tidak masuk di dalam hitungan. Makanya saya yakin dalam 2 tahun ke depan sekalian angka-angka ini menjadi komoditas politik oleh oknum-oknum tertentu. Kita akan buktikan bahwa Lampung Utara sehat, Lampung Utara tidak miskin. Yakinkan, karena tidak miskin. Di Pulau dengan stunting yang di angka statistik itu ada 25% stunting. Setelah saya dicek dengan dinas kesehatan, ternyata tidak. Angka 16% sudah mereka dapatkan. Belum lagi nanti kalau ada treatment untuk mereka-mereka yang butuh untuk obatnya, makan sebagainya. Saya yakin sekalian dengan aparatur kita di Lampung Utara, dengan masyarakat yang ada di Lampung Utara, kita bisa sejajar dengan kabupaten lain. Malu kita dari kabupaten terbesar mau jadi kabupaten terkecil. Saya tidak tega dan saya tentunya berharap juga Bapak tidak tega seperti itu. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa Lampung Utara ini mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kita harus optimis bahwa kami bekerja dengan sungguh hati, tidak pandang waktu, kapan saja. Kemudian siapapun juga, mulai dari para pejabat sampai ke desa. Sekalian, karena tadi saya mulai jadi sama Pak kami bagi dua waktunya. Di penghujung saya mau membalas pantun. Pak Mulyono, Pak Mulyono, balas pantun. Ya. Siapkan hidangan di atas meja untuk berbuka di saat maghrib tiba. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah memberkahi kita semua. Jadi ada berapa? Ada 2 Pak. Tentunya paket souvenir ini berisikan peci ataupun sarung dan juga tumbler untuk anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki, dan juga untuk yang wanita penerima tumbler dan juga mukena yang insya Allah akan bermanfaat dan berguna bagi anak-anak. Dan berikutnya akan pula diserahkan bantuan paket sembako untuk lansia dan disabilitas sebanyak 10 orang penerima dan simbolis. Ya. Dan semoga apa yang diserahkan akan